Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man nasarahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe yang dirahmati Allah Ta'ala, para sesepuh, para asatidz, para alim ulama, para tokoh semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin li Syekh Muhammad Khudari Bik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Pada perjumpaan yang lalu kita sudah membahas bagaimana lobi-lobi yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka tidak berhasil dengan kekerasan demi kekerasan untuk menghentikan dakwahnya Nabi, kemudian mereka mengutus sesepuh untuk melobi Nabi agar pensiun jadi Nabi itu. Namun tidak berhasil. Kemudian musyrikin Quraisy pun mengajak Nabi untuk bersama-sama untuk berkongsi dalam ibadah. Oke, kami akan mengikutimu wahai Muhammad, katanya, asal kamu juga ikut ritual kami. Itu pun ditolak. Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Kafirun yang intinya, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Tidak bisa dicampur-campur. Upaya mereka gagal kembali. Kemarin sampai situ. Lalu bagaimana upaya mereka? Apakah berhenti atau tidak? Tentu saja tidak. Wa talabu ba'da dzalika ayanzi'a minal qur'ani ma yaghidhuhum min dhammil awthani wal wa'idis syadid. Setelah kerjasama dalam ritual ibadah ditolak oleh Nabi, musyrikin Quraisy itu meminta ayat-ayat Quran itu bahwa jadi revisi lah, jangan galak-galak gitu. Kalau bisa Muhammad, ayat di Quran itu yang mencela berhala-berhala kalau bisa ya dihapus gitu. Itu kan menyinggung kami. Nah, itu permintaan mereka saja. Berikut ancaman-ancaman yang keras untuk para penyembah berhala. Yang begitu-begitu ya jangan disampaikan lah. Atau di Quran kalau bisa dihapus Muhammad gitu. Itu lobby mereka yang keberapa? Yang keempat. Setelah 3 lobbynya gagal. Atau kalau bisa fayatiya
bi Qur'anin ghairihi aw yubaddilhu. Kalau bisa Quran yang lain dah, jangan Quran yang itu. Kalau nggak bisa mendatangkan Quran yang lain, maka rubahlah ayat-ayat yang memojokkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Muhammad. Atas permintaan musyrikin Mekah saat itu, fa anzalallahu jawaban lahum, maka Allah menurunkan firman-Nya sebagai jawaban atas permintaannya. Fi surati Yunus, di surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Qul, katakan olehmu wahai Nabi, ma yakunu li an ubaddilhu, aku tidak punya kepatutan untuk merubah Al-Quran itu. Min tilqa'i nafsi, dari pihak, dari diriku sendiri, tidak bisa. Al-Quran itu bukan karanganku, itu firman Allah, in attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku mengikuti kecuali sesuai apa yang telah diwahyukan kepadaku. Kalaupun ada perubahan hukum dan sebagainya, itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Memang di Quran ada perubahan-perubahan hukum, tapi itu haknya Allah Ta'ala. Perubahan dari hukum yang berat dari ringan disebut nasakh mansukh. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Nasakh mansukh itu ada. Dulu sholat malam itu wajib, jadi tidak dimansuh oleh sholat 5 waktu. Dulu hubungan suami istri malam-malam itu tetap nggak boleh bulan puasa, dinasah. Al-ana khaffafallahu ankum, banyak yang dinasah itu. Fal-ana, sekarang silahkan, itu artinya mansuh. Nah, semua perubahan-perubahan hukum pun bukan dari diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mengenai aqaid, apalagi mengenai akidah, tidak akan pernah ada perubahan sama sekali, tidak akan ada. Kalaupun ada nasakh mansukh itu yang berkaitan dengan ayat muamalah, munakahah, berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan ibadah. Kalau masalah akidah itu tidak ada. Dari dulu sampai sekarang yang nggak ada berubah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi akhir zaman, ya akidah itu ya sama. Kembali, Nabi tidak memenuhi permintaan mereka untuk merubah Al-Quran, tentang bagaimana Al-Quran menggambarkan keburukan atau kesalahan orang-orang yang menyembah berhala, itu tidak pernah bisa dirubah. Alih-alih mereka mengikutinya, malah mengusulkan kepada Nabi untuk merubah ayat itu. Wa qad hasala lahu ma'a kuffari Quraisy nadiratan takunu liman istahana bid-dha'if kamisbahin yastadhi'u bihi
wa huwa annahu bainama ar-rasul alaihi salam ma'a kubara'i Quraisy wa asyrafihim yata'allafahum wa yu'radu alaihimul Qur'an wa ma jaa'a bihi minad din id aqbala alaihi Abdullah ibni Ummi Maktum al-a'ma wa huwa mimman aslamu qadiman wan nabiyyu mustaghillun bil qaum wa qad laqiya minhum mu'anisatan hatta tami'a fi islamihim. Faqala lahu Abdullah ya Rasulullah allimni mimma 'allamakallah. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama tokoh-tokoh Quraisy, ia menyampaikan ajaran-ajaran Al-Qur'an, menyampaikan hukum-hukum agama. Kemudian datang seseorang yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini diantara orang-orang yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Namun disayangkan Nabi saat itu sibuk menghadapi kaumnya, sehingga agak dihiraukan itu Abdullah ibni Maktum. Padahal Abdullah ibni Maktum memohon kepada Nabi untuk diajari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Wahai Rasulullah, ajarilah aku dari apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Nabi merasa kurang nyaman dengan Abdullah bin Ummi Maktum ini. Nabi pun tidak suka ucapannya dipotong ketika ceramah di hadapan orang-orang Quraisy, dipotong oleh Abdullah bin Ummi Maktum ini. Wa karaha qata'ahu li kalamihi wa khafa alaihi salam ayyakuna iltifatuhu lidzalik al-miskin yunaffiru anhu qalba ulaikal asyraf. Nabi merasa jika melirik pada orang yang miskin ini, melayani Abdullah bin Ummi Maktum ini, simpati dari para pembesar Quraisy itu hilang. Fa'atabahu Allahu ala dzalika biqaulihi awwala surati Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala, ya jangan begitu, walaupun itu orang yang tidak melihat, kemudian keadaannya memprihatinkan, sedang engkau berbicara dengan para pembesar Quraisy. Jika engkau layani dia, engkau merasa gengsi wahai Nabi, bahkan takut jika para pembesar Quraisy itu menghindar darimu karena engkau berteman atau melayani orang yang keadaannya demikian. Allah menegur. Ini bukti Al-Quran bukan dari diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dalam Al-Quran ada beberapa teguran Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Al-Quran itu buatan Nabi, maka tidak akan ada kejadian demikian. Tidak akan ada firman-firman Allah Ta'ala seperti di surat Abasa ini. Hadirin rahimakumullah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ditegur oleh surah Abasa ini, maka beliau tidak pernah bermuka bermuram,
tidak pernah beliau memperlihatkan wajah yang tidak nyaman kepada siapapun, bahkan kepada orang yang fakir sekalipun. Bahkan apabila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Abdullah bin Ummi Maktum yang menjadi sebab turunnya surah Abasa ini, beliau selalu menyambutnya marhaban biman atabani fihi rabbi. Waduh, wilujeng sumping Abdullah bin Maktum, wilujeng sumping selamat datang, marhaban, orang yang berkaitan orang tersebut, Allah menegurku karena orang tersebut. Ini ma'asyiral muslimin, kisah Mu'taridah, kisah yang menjadi semacam selingan dari rangkaian bagaimana muamalah Nabi dengan musyrikin Quraisy. Ada cerita Abdullah bin Ummi Maktum agak dicuekin oleh Nabi, kemudian Nabi ditegur oleh Allah. Setelah itu Nabi ramah dan senantiasa membuka diri, bahkan tidak pernah menghiraukan siapapun dari orang-orang yang seperti Abdullah bin Ummi Maktum. Selanjutnya kita lanjut pada kisah bagaimana musyrikin meminta mukjizat kepada Nabi. Walamma ra'al musyrikuna anna hadhil matalib allati yu'ridunaha la tuqbala minhum aradu an yadkhulu fi babin akhar wa huwa ta'jizir rasuli bi talabil ayat. Setelah permohonan-permohonan mereka ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai merubah ayat, berkongsi dalam ibadah, itu ditolak oleh Nabi. Kemudian orang-orang musyrik berupaya ingin mempermalukan Nabi dengan menantang sesuatu yang di luar kebiasaan. Musyrikin Quraisy berkumpul dan berkata, "Ya Muhammadu, wahai Muhammad," kata mereka, "in kunta shadiqan, jika engkau benar seorang nabi, bukan nabi abal-abal, fa'arina, maka perlihatkanlah kepada kami ayatan natlibuha minka, perlihatkanlah kepada kami tanda bahwa engkau adalah seorang nabi." Apa permintaan mereka? Wahia antasyukka lanal qamar firqatain, yaitu perlihatkanlah olehmu kepada kami, wahai Muhammad, jika engkau benar-benar seorang nabi, coba belahlah bulan menjadi 2 bagian. Waduh, kalau yang dimintanya ustadz ini repot ini. Untung yang diminta ini seorang nabi dan rasul. Kalau yang diminta ustadz atau kiai ini 100% gak bakal bisa ini. Karena yang dimintanya nabi, fa'a'tahu Allahu hadhil mu'jizah wansyaqqal qamaru firqatain. Allah memberikan kemampuan itu, Allah memberikan mukjizat. Nabi dengan tangannya dari jarak jauh mengisyaratkan untuk membelah bulan, dan terbelahlah bulan menjadi 2 bagian. Faqala Rasulullah, setelah bulan itu tampak terbelah 2, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ishhadu, lihat oleh kalian. Ishhadu, saksikanlah." Mereka pun menyaksikan. Wa hadhil qissatu rawaha Abdullah ibni Mas'ud wa huwa minas sabiqin al-awwalin, ruwiyat anhu min turuqin katsirah. Kisah ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dari banyak jalan riwayat yang banyak sekali, dan beliau termasuk orang-orang yang masuk Islam terlebih dahulu.
Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an saat itu hadir bersama Nabi, hadir menyaksikan bersama musyrikin Quraisy bagaimana Nabi dengan mukjizat yang Allah berikan membelah bulan menjadi dua bagian. Warawaha Abdullah ibni Abbas wa ghairuhu warawaha anhum jam'un ghazirun hatta saral hadithu kal mutawatir. Kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam membelah bulan di langit ini diriwayatkan juga oleh sahabat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma dan sahabat yang lain. Oleh karenanya hadis-hadisnya seperti mutawatir, satu sama lain mendukung. Kejadian bulan terbelah itu nyata, hadisnya derajatnya hampir mutawatir, bahkan disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Qamar. Wa qad dzakaraha Al-Qur'anul Karim fi qoulihi ta'ala fi awwali suratil Qamar. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Iqtarabatis sa'atu, kiamat mendekat. Wansyaqqa, dan telah terbelah apa? Al-qamaru, bulan. Hadirin rahimakumullah, bulan pernah terbelah ini juga diiyakan, dikonfirmasi oleh astronot itu, oleh sains yang mutakhir sekarang itu terkonfirmasi ada bekas retakan di bulan. Coba hadirin wal hadirat baca itu di internet itu, bagaimana para pengamat ahli antariksa itu yang memeriksa bulan itu. Ada retakan di bulan yang menunjukkan bulan dulu pernah pecah, pernah terbelah. Sebagaimana kita melihat di gelas, kalau gelas itu pernah disambung. Atau kalau batu ali, bapak-bapak punya batu, bisa melihat ini pernah pecah kemudian dilem atau tidak. Itu kan ada jejaknya yang tidak bisa dihapus. Nah begitu pula dengan bulan, para ahli menemukan ada retakan di bulan yang menunjukkan bulan dulu pernah pecah atau terbelah. Hal ini menunjukkan kebenaran Al-Quran dan apa yang disebutkan di dalam hadis. Nah, di dalam banyak literasi, termasuk salah seorang pangeran dari India, pada saat yang sama ia sempat melihat di belahan dunia lain bahwa bulan pernah terbelah. Tulisannya ada sampai sekarang, manuskripnya ada. Seorang pangeran anak sultan dari India yang hidup pada masa kenabian, namun ia di tempat yang lain sedang dalam perjalanan, ia menuliskan dalam perjalanannya suatu malam pernah melihat bulan terbelah. Sehingga kejadian bulan terbelah ini bukan hanya disaksikan oleh orang-orang musyrikin Quraisy saat itu, namun oleh orang di belahan dunia yang lain. Namun sebagian ada yang mendokumentasikan secara penulisan, sebagian tidak, hanya melihat atau dari mulut ke mulut. Ya dulu kan tidak ada yang namanya HP, kalau melihat sesuatu yang fenomenal tinggal foto kan tidak. Hanya orang-orang tertentu yang menuliskan pengalaman perjalanannya melihat bulan terbelah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun demikian kita tanpa harus menunggu konfirmasi para ilmuwan maupun bukti-bukti catatan dari para ahli, kita percaya 100% bahwa itu betul-betul terjadi. Fahinama ra'al mu'anidun hadhil ayatal kubra qala ba'duhum laqad saharakum ibnu abi kabsyah. Waduh, ini bulan udah nyata terbelah, Nabi diberikan mukjizat, tapi orang-orang musyrikin Quraisy itu ya tetap ngeyel, bukan malah percaya oh bener itu Nabi. Karena kalau tidak Nabi nggak mungkin bisa melakukan hal demikian.
Nah, bukan begitu jawabannya. Mereka cuma berkomentar, waduh, kalian sudah tersihir oleh Ibnu Abi Kabsyah. Ibnu Abi Kabsyah ini adalah sebutan bagi Nabi. Siapa Abi Kabsyah? Abi Kabsyah ini suaminya Halimatus Sa'diyah. Karena Nabi pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Orang-orang musyrik kadang dengan stigma yang kurang baik menyebut Ibnu Abi Kabsyah, bukan Ibni Abdillah. Tapi poinnya bukan di situ. Poinnya kok mereka melihat mukjizat yang begitu mengagumkan, yang kalau bukan datang dari Allah dan Rasulnya tidak mungkin itu terjadi. Bukan malah percaya para bapak, mereka malah menyebut itu adalah sihir. Laqad saharakum Ibnu Abi Kabsyah. Oleh sebabnya Allah menurunkan ayat yang menggambarkan tentang mereka. Masih di dalam surah Al-Qamar, wa iyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa iyarau, jika orang-orang kafir itu melihat ayatan, suatu ayat, suatu mukjizat, yu'ridu, mereka berpaling, wa yaqulu, dan mereka niscaya berkata, sihrun mustamir, ini adalah sihir yang betul-betul konsisten, katanya. Menunjukkan bahwa iman, hidayah di tangan Allah Ta'ala. Para ulama jangan berharap dengan karomah-karomah, dengan banyak kehebatan, kemudian kita dipercaya orang. Jangan. Kalaupun ada, bukan karena karomah yang muncul itu, tapi tetap karena hidayah Allah. Ada orang yang menguji kiai, wahai kiai, aku akan masuk Islam, aku akan jadi rajin sholat, asal kiai tunjukkan kepada kami kehebatanmu, kira-kira nomor berapa yang akan muncul togel nanti. Ada yang menguji demikian. Yang begitu-begitu sebaiknya jangan dilayani. Kalaupun diberikan dan benar, mereka tetap tidak akan ikut, tidak akan beriman. Oleh karenanya Allah Ta'ala mengingatkan, walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibal au qutti'at bihil ard au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'ah. Seandainya Quran, dengan Quran itu bisa berjalan, bisa terbang, itu apa? Itu gunung, atau jarak tempuh bisa dilipat, atau dengan Quran itu orang yang telah meninggal pun bisa diajak bicara. Tetap seandainya keajaiban-keajaiban itu datang kepada mereka, belum tentu mereka jadi beriman. Bal al-amru lillah, balillahil amru jami'a. Urusan iman atau tidak, semuanya ada pada Allah, pada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu pula yang terjadi pada musyrikin Quraisy. Orang-orang yang tidak beriman dari zaman ke zaman, bukan mereka tidak melihat bukti bahwa mereka itu Rasul Allah. Mereka melihat mukjizat-mukjizat yang hebat sekali. Namun setelah itu mereka pun kembali kufur.
Sebagaimana Bani Israel yang ikut kepada Nabi Musa, mereka meminta tolong kepada Nabi Musa membebaskan mereka dari intimidasi Fir'aun, kemudian mereka dikejar-kejar. Nabi Musa bersama Bani Israel dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian mentok di Laut Merah. Kemudian Allah Ta'ala memberikan mukjizat Nabi Musa, pukullah dengan tongkatmu laut tersebut, kemudian laut terbelah menjadi jalan. Kemudian Nabi Musa dan Bani Israel selamat melewati laut sementara Fir'aun ditenggelamkan. Hal itu dilihat oleh Bani Israel, namun demikian tidak sedikit dari Bani Israel yang malah kufur terhadap Allah dan kepada Nabi Musa alaihissalam. Walaupun mereka mengalami mukjizat itu dan diuntungkan dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Hadirin rahimakumullah, beruntunglah kita yang yu'minuna bil ghaib. Iman, bisa diberi iman walaupun sama sekali tidak diberi kasfu oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita tidak melihat mukjizat-mukjizat itu pada masa lalu, kita gaib dengan mukjizat-mukjizat itu. Kita tidak pernah melihat mukjizatnya Nabi Musa, tidak melihat mukjizatnya Nabi Ibrahim, tidak melihat mukjizatnya Nabi kita Muhammad SAW, tapi kita diberi iman oleh Allah Ta'ala. Itu lebih baik ketimbang mereka-mereka yang hidup pada masa kenabian, melihat mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi tapi tetap kufur. Thumma sa'alur rasulah ba'da dhalika ayatin la yaqsuduna bidzalik illa ta'annuta wal inada. Kemudian setelah mereka kufur, walaupun sudah diperlihatkan kepada mereka mukjizat terbelahnya bulan, mereka kemudian bertanya kepada Nabi ayat-ayat yang pertanyaannya itu tidak dimaksudkan untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman. Banyak nanya, kepo terhadap Nabi, nanya kepada Nabi SAW, mereka itu tentang ayat-ayat dalam Al-Quran, tapi tidak dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman. Nanyanya itu hanya untuk ta'annuta wal inada, untuk ta'annut, menguji, memperdalam, menguji, berdialektika semata, wal inada, dan ingkar. Faminha an qalu kama fi suratil Isra, sebagaimana mereka berkata dan perkataan mereka itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Isra. Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhar khilalaha tafjira. Ini salah satunya. Mereka meminta ayat-ayat, bukan bertanya ayat Al-Quran, mohon maaf, tapi meminta lagi banyak ayat-ayat sebagaimana mukjizat tadi. Mereka berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, lan nu'mina laka, kami tidak pernah akan beriman kepadamu, hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a, sampai betul-betul engkau bisa memunculkan air mancur untuk kami, memunculkan mata air. Au takuna laka jannatum min nakhili wa inab, atau kamu memiliki kebun kurma dan perkebunan anggur. Fatufajjiral anhara khilalaha tafjira, yang perkebunan itu
engkau pun bisa mengalirinya dengan sungai-sungai. Au tusqitas samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan au ta'tiya billahi wal malaikati qabila au yakuna laka baitun min zukhrufin au tarqa fis samaa'. Pokoknya banyak sekali permintaannya. Ingin melihat Nabi terbang lah gitu. Ingin melihat Nabi punya rumah dari rumah yang bahan-bahannya mewah lah, atau engkau datangkan kepada kami malaikat lah. Jadi banyak sekali permintaannya itu. Requestnya musyrikin Mekah itu banyak sekali. Gak cukup melihat bulan terbelah dengan alasan kurang banyak tanda-tanda kenabianmu wahai Muhammad, sehingga mereka minta, aku tidak akan percaya kepadamu bahwa engkau seorang nabi kecuali kamu itu punya kebun kurma dan anggur yang banyak. Kalau sekarang seperti kebun sawit lah gitu. Kalau tidak konglomerat kami nggak ikut kamu wahai Muhammad. Kami tidak percaya bahwa engkau seorang nabi kalau kamu tidak bisa punya rumah min zukhrufin, dari barang-barang yang mewah. Kami tidak percaya kepadamu sehingga engkau bisa mendatangkan kami malaikat atau engkau bisa terbang ke langit. Itu diantara permintaan-permintaan orang Quraisy. Nah, hal-hal demikian sudah dipastikan bukan untuk tujuan keimanan, tapi hanya untuk ta'annud wal inad. Walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'uh. Sampai hal-hal yang demikian tidak Allah jawab, artinya tidak Allah penuhi. Kalau untuk meminta mereka untuk membelah bulan, Allah penuhi. Tapi permintaan-permintaan yang tadi tidak dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Illa biqaulihi, kecuali dengan firman-Nya. Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, kata Allah, Subhana Rabbi, Maha suci Allah Tuhanku, hal kuntu illa basyarar rasula, bukanlah aku ini illa kecuali basyara, seorang manusia, rasula, yang menjadi utusan Allah. Maha suci Allah. Jadi bapak-bapak, kalau ada yang meminta yang aneh-aneh, Pak, kalau sholat itu benar masuk surga, coba Bapak sholat terus, kemudian Bapak punya mobil mewah dan sebagainya, baru saya ikut sholat. Kan banyak yang begitu, ada yang begitu. Saya akan ikut sholat seperti kamu sholat. Kalau kamu sudah kelihatan hidupnya bagus, baru saya ikut. Oh, kamu juga dari dulu sholat, hidupnya gitu-gitu aja. Ya begitu-begitu. Jangan digubris. Katakan saja subhanallah, subhanallah, maha suci Allah. Ma ana illa ma kuntu illa abdalillah, aku hanyalah hamba Allah. Bentuk sholat kami, ibadah kami, itu semua bentuk ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Soal di dunia sekedarnya saja, tapi itu pahalanya di akhirat sebagaimana yang Allah janjikan. Hadirin rahimakumullah, itulah perjalanan lukaliku kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di periode Makkah menghadapi ujian-ujian dari musyrikin Quraisy. Hadirin rahimakumullah, jika masih ada waktu, kemudian ada yang nanya, dipersilahkan. Kalau waktunya sudah habis, ya ditutup saja. Jazakumullah, demikianlah apa yang disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan bermanfaat buat kita untuk lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang mudah, mungkin ada yang ditanyakan, mungkin ada waktu, beberapa menit. Enggak, ada yang ditanyakan. Pak Haji, apa ya? 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ketika Nabi negosiasi permintaan dengan para musyrikin, terutama Quraisy, itu kan Nabi didampingi oleh para sahabat yang konotasinya, kecuali Abu Bakar ya, yang garang-garang gitu, seperti Umar. Apa pada saat itu katakan seperti ini? Wah, pertanyaannya nanya tebas lehermu nanti. Apa seperti itu? Atau mungkin justru Nabi sendiri, oh jangan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ini ada yang nanya, ketika Nabi didesak seperti ini, kemana sahabat? Bukannya Nabi punya banyak sahabat, apalagi sosok Umar bin Khattab itu kan, yang pembelaannya atas Nabi. Kalau ada yang ngeyel-ngeyel itu tebas oleh orang. Nah kebetulan ketika kejadian ini Umar bin Khattab pun belum masuk Islam, Pak. Umar bin Khattab nanti berikutnya baru masuk Islam. Ini kejadian Nabi seperti ini, bulan terbelah, kemudian diminta ini gitu. Di periode Mekah ini dalam posisi Umar ibnul Khattab masih bagian dari mereka, bukan masuk Islam. Nah, yang sudah masuk Islam seperti yang sudah dibahas kemarin, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, termasuk Abdullah bin Mas'ud, kemudian yang lain-lain. Umar belum. Nah, banyak kejadian Umar itu sangat respect terhadap orang-orang yang ingkar atau tidak etis kepada Nabi, itu setelah periode Madinah. Nah, di Mekah ini walaupun nanti Umar bin Khattab masuk Islam, cenderung pendekatannya lunak. Kenapa? Karena Mekah itu bukan medan untuk berperang. Seandainya Nabi diperintahkan untuk berperang melawan mereka, tentu Nabi akan memerangi mereka dan tentu akan menang. Tapi itulah diantara kesucian kota Mekah. Jangan sampai di Mekah itu ada huru hara. Jadi sebetulnya Nabi itu mengalah. Allah memerintahkan Nabi untuk berhijrah saja, sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Bikinlah peradaban di Madinah, jangan bikin huru hara di Mekah. Wa ma anta mu'adzibahum wa anta fihim wa ma anta wa ma kunna mu'adzibahum wa ma kunna wa ma Allahu wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wahum yastaghfirun. Itu ada 2 ayat tentang itu. Intinya selama Nabi di situ, itu tempat kelahiran Nabi, Ka'bah di situ, ya kalau jangan ada huru hara itu. Nah, sekali lagi Umar bin Khattab kerasnya, karakternya, pembelaannya kuat ketika di Madinah. Di Mekah tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya untuk keras kepada musyrikin Makkah. Wabil khusus mereka juga kerabat. Dan ternyata kehendak Allah itu luar biasa. Ternyata mereka-mereka yang keras dulu menguji Nabi di Mekah, pada akhirnya setelah periode Mekah mereka banyak yang masuk Islam. Kalau gara-gara melawan langsung melawan tebas, ya siapa nanti yang masuk Islam? Nah, itulah diantara sifat hilimnya Allah, sifat hilimnya umat
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari mereka setelah Fathu Mekah, Mekah ditaklukkan, justru memeluk Islam. Bahkan yang keras sekalipun akhirnya meminta maaf kepada Nabi dan memeluk Islam. Kecuali mereka-mereka yang terbunuh di peperangan bersama kaum muslimin, seperti siapa? Abu Jahal itu memang terbunuh. Mati dalam keadaan kufur. Seperti itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kajian kita malam ini. Mudah-mudahan banyak manfaat buat kita. Untuk itu, karena waktu isa telah masuk, kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.